Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yasipa Fauzia dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang tantangan dan tren masa depan dalam data analitik akuntansi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam bidang akuntansi, khususnya melalui pemanfaatan data analitis. Akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga pada analitis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Teknologi seperti AI dan robotic process automation memungkinkan otomatisasi proses rutin, peningkatan efisiensi, serta kemampuan analisis prediktif yang lebih akurat. Namun, penerapan teknologi tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kebutuhan akan keterampilan baru bagi akuntan, keamanan dan kualitas data, serta kompleksitas integrasi sistem. Selain itu, perkembangan regulasi di masa depan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk memastikan penggunaan teknologi tetap sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memahami tantangan dan tren masa depan dalam data analitik akuntansi menjadi sangat penting agar profesi akuntan dapat beradaptasi, tetap relevan, dan mampu memberikan nilai tambah di era digital. Selanjutnya ada pengertian data analytics dalam akuntansi. Data analytics dalam akuntansi adalah proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan maupun non-keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan bernilai guna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, data analytics tidak hanya berhenti pada pencatatan transaksi, tetapi juga mengubah data menjadi insight atau wawasan yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan, auditor dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan, serta perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Adapun tujuan utama dalam data analytics dalam akuntansi meliputi yang pertama, meningkatkan akurasi informasi, menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepat dan minim kesalahan. Lalu ada deteksi fraud atau kecurangan dengan mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara otomatis. Ada efisiensi proses akuntansi dengan cara mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan produktivitas pengambilan keputusan, menyediakan insight strategis dari analisis data, serta prediktif risiko masa depan, memperkirakan risiko keuangan dengan prediktif analisis. Selanjutnya ada evolusi peran akuntan di masa depan dalam data analitik. Yang pertama, dari pencatatan atau data entry menjadi data storyteller. Tugas input data digantikan otomatisasi atau RPA. Akuntansi kini fokus menganalisis pola data dan menerjemahkannya menjadi wawasan strategis bisnis. Yang kedua itu data historis menjadi prediktif. Tidak lagi sekedar melaporkan apa yang sudah terjadi, melainkan menggunakan prediktif analitis untuk memproyeksikan risiko keuangan dan peluang bisnis masa depan. Yang ketiga, dari auditor sampling menjadi pengawas real time. Metode sampling acak bergeser ke pengujian 100% populasi data secara terus-menerus berbasis AI untuk mendeteksi fraud secara instan. 4. Dari data keuangan menjadi data multidimensi. Cakupan kerja meluas ke data non-keuangan seperti mengolah dan memvalidasi metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan yang terakhir itu dari unit pendukung menjadi mitra strategis, berevolusi dari ahli kepatuhan aturan menjadi penasihat terpercaya bagi CEO atau manajemen dalam pengambilan keputusan komersial.
Selanjutnya itu ada tantangan data analitis akuntansi. Yang pertama itu ada kualitas dan integritas data. Salah satu tantangan terbesar dalam memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas tinggi atau akurat, lengkap, dan konsisten. Dalam dunia nyata, data akuntansi sering berasal dari berbagai sistem, sehingga berpotensi terjadi duplikasi data, kesalahan input, atau data tidak sinkron. Serta jika kualitas data buruk, maka hasil analitis juga akan menyesatkan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem data governance yang kuat. Yang kedua itu ada keterbatasan kompetensi SDM. Banyak akuntan masih memiliki fokus pada pencatatan dan pelaporan, bukan pada analitis data. Padahal data analitis membutuhkan kemampuan tambahan seperti statistik, pemrograman atau Python dan SQL, serta penggunaan tools. Kesenjangan skill ini menjadi tantangan besar karena perusahaan membutuhkan akuntan yang berperan sebagai analisis data. Untuk yang ketiga itu ada keamanan dan privasi data. Data akuntansi bersifat sangat sensitif karena mencakup informasi keuangan perusahaan, data pelanggan, dan data transaksi. Dengan meningkatkan penggunaan sistem digital, risiko seperti cyber attack, data breach, dan pencurian data juga meningkat. Perusahaan harus menginvestasikan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewall, kebijakan akses data, serta kepatuhan terhadap regulasi, misalnya perlindungan data pribadi. Yang keempat, biaya implementasi teknologi. Mengadopsi data analisis tidak murah. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk software analitik, infrastruktur IT seperti cloud dan server, pelatihan karyawan. Bagi perusahaan kecil dan menengah, hal ini menjadi kendala karena investasi awal cukup besar meskipun manfaatnya jangka panjang. Lanjut, untuk yang kelima itu ada integrasi sistem yang kompleks. Banyak perusahaan menggunakan berbagai sistem yang berbeda. Misalnya, sistem akuntansi, sistem penjualan, dan sistem inventory. Tantangannya adalah mengintegrasi semua data ke dalam satu platform serta menyatukan format data yang berbeda. Tanpa integrasi yang baik, analitis akan menjadi optimal dan memakan waktu. Yang keenam, ada perubahan regulasi dan standar akuntansi. Dunia akuntansi sangat dipengaruhi oleh standar seperti IFRS, PSAK. Perubahan regulasi dapat memengaruhi cara data dikumpulkan dan dianalisis. Sistem analitis harus selalu update dan fleksibel agar tetap sesuai dengan aturan yang terbaru. Dan untuk yang ketujuh itu ada resistensi terhadap perubahan. Tidak semua organisasi menerima teknologi baru. Banyak karyawan yang merasa takut kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Hal ini menyebabkan implementasi data analitis menjadi lambat atau bahkan gagal. Untuk selanjutnya itu ada tren masa depan data analitis akuntansi. Yang pertama, penggunaan AI dan machine learning. Teknologi AI memungkinkan sistem untuk mendeteksi fraud secara otomatis, memprediksi tren keuangan, mengotomatiskan proses audit. Machine learning bahkan dapat belajar dari data historis untuk meningkatkan akurasi analisis dari waktu ke waktu. Ini akan membuat peran akuntan lebih fokus pada interpretasi dan pengambilan keputusan, bukan sekadar input data. Yang kedua, ada big data dalam akuntansi. Di masa depan, akuntansi tidak hanya menggunakan data keuangan, tetapi juga data media sosial, data perilaku pelanggan, dan data operasional. Big data memungkinkan perusahaan memahami kondisi bisnis secara lebih luas dan membuat keputusan yang lebih strategis. Yang ketiga, ada real-time reporting.
Jika dulu laporan keuangan dibuat bulanan atau tahunan, kini berkembang ke real-time reporting atau laporan langsung saat itu juga. Hal ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan lebih cepat, mengidentifikasi masalah sejak dini, serta teknologi cloud dan sistem integrasi menjadi pendorong utama tren ini. Untuk yang keempat itu ada cloud computing. Penggunaan cloud semakin meningkat karena data bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Biaya lebih fleksibel, skalabilitas tinggi. Cloud juga memudahkan kolaborasi antar tim dan integrasi data dari berbagai sumber. Yang kelima ada data visualisasi. Data yang kompleks akan lebih mudah dipahami melalui visualisasi seperti dashboard, interaktif, grafik, dan chart. Tools seperti Power BI akan semakin penting karena membantu akuntan menyampaikan informasi kepada manajemen secara lebih jelas dan menarik. Yang keenam itu ada blockchain dalam akuntansi. Blockchain menawarkan transparansi tinggi, data yang tidak mudah diubah. Dalam akuntansi, blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara otomatis, mengurangi fraud, mempermudah proses audit. Namun implementasinya masih berkembang dan menghadapi tantangan regulasi. Untuk yang ketujuh itu ada continuous audit dan continuous monitoring. Audit di masa depan tidak lagi dilakukan secara periodik, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Dengan bantuan analitis, sistem dapat mendeteksi kesalahan secara langsung, mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara real-time. Ini meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Yang kedelapan ada predictive finance. Predictive finance adalah penggunaan data historis dan teknologi seperti AI untuk memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Sistem dapat memperkirakan pendapatan, biaya, dan resiko sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan lebih cepat dan proaktif, bukan hanya berdasarkan data masa lalu. Yang kesembilan ada robotic process automation. Robotic process automation adalah teknologi untuk mengotomatiskan pekerjaan akuntansi yang rutin seperti input data, rekonsiliasi, dan pembuatan laporan. Dengan robotic process automation, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan sehingga akuntan dapat fokus pada analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dampak dan implikasi penerapan data analitis dalam akuntansi. Yang pertama ada perubahan peran akuntan. Dampak utama dari perkembangan data analitis adalah perubahan peran akuntan. Akuntan tidak lagi hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi berkembang menjadi analisis data dan penasihat bisnis. Implikasinya, akuntan harus memiliki kemampuan dalam teknologi dan analisis data agar mampu menghasilkan insight strategis dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Dengan adanya data analisis, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Informasi yang dihasilkan lebih relevan sehingga membantu manajemen dalam merespon perubahan bisnis secara efektif dan tepat. Yang ketiga itu ada efisiensi dan otomatisasi proses. Teknologi seperti AI dan RPA mampu mengotomatisasi berbagai proses akuntansi seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dan pembuatan laporan dilakukan secara otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses, dan menurunkan biaya operasional. Namun mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan yang bersifat rutin. Yang keempat, ada tuntutan peningkatan kompetensi SDM. Penerapan data analisis
menuntut akuntan untuk terus meningkatkan kompetensi terutama dalam bidang teknologi, analisis data, dan penggunaan software. Kemampuan ini menjadi penting agar akuntan tetap relevan di era digital. Yang kelima, risiko keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi yang semakin luas meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data keuangan dan menjaga kepercayaan stakeholder. Yang keenam, ada investasi teknologi yang lebih besar. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengadopsi teknologi seperti sistem analisis, cloud computing, dan pelatihan SDM. Namun, hal ini merupakan investasi penting untuk meningkatkan daya saing jangka panjang. Selanjutnya, regulasi masa depan. Yang pertama itu perlindungan data dan privasi. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memaksa perusahaan akuntansi untuk memastikan bahwa data keuangan yang dianalisis tidak melanggar hak privasi dan individu. Akuntan harus menguasai teknik data anonymization sebelum melakukan analisis data massal. Yang kedua, ada regulasi AI akuntansi yang etis. Regulator seperti AI Act di Uni Eropa mulai mengawasi algoritma keuangan. Perusahaan tidak boleh menggunakan AI yang bersifat black box. Tidak diketahui cara kerja pengambil keputusannya. Ada tuntutan ke arah explainable AI, di mana akuntan dan auditor harus bisa menjelaskan bagaimana sebuah AI menyimpulkan adanya kecurangan atau fraud atau penurunan nilai aset. Yang ketiga, ada standarisasi pelaporan digital global. Adopsi XBRL dan inline XBRL akan menjadi kewajiban mutlak. Regulasi masa depan akan mewajibkan seluruh laporan keuangan disajikan dalam format yang dibaca oleh mesin secara distandarisasi untuk mempermudah analitik lintas negara oleh investor dan otoritas pajak. Yang selanjutnya ada skill akuntan masa depan dalam data analitik. Yang pertama, kemampuan analisis data. Akuntan harus mampu mengolah dan menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pemahaman teknologi dan software. Menguasai tools seperti Excel lanjutan, SQL, serta software visualisasi agar dapat mengolah dan menyajikan data secara efektif. Yang ketiga, dasar statistik dan data science. Memahami konsep statistik dasar untuk membantu interpretasi data dan membuat prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, pemahaman AI dan machine learning. Mengetahui cara kerja AI atau ML agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam analisis keuangan dan audit. Yang kelima, ada data visualisasi, mampu menyajikan data dalam bentuk grafik atau dashboard agar mudah dipahami oleh manajemen. Yang keenam, ada critical thinking dan problem solving, mampu berpikir kritis untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi berbasis data. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi, mampu menjelaskan hasil analisis data secara jelas kepada pihak non-teknis seperti manajemen. Selanjutnya ada studi kasus penerapan trend continuous auditing dan predictive analytics. Latar belakang perusahaan, PT Retail Global Nusantara adalah perusahaan e-commerce dan retail besar dengan jutaan transaksi harian. Selama bertahun-tahun, tim akuntansi dan audit internal mereka menggunakan metode konvensional, menarik data setiap akhir bulan ke dalam Excel, lalu melakukan rekonsiliasi dan sampling data untuk mencari kesalahan atau kecurangan. Tren masa depan yang diterapkan
perusahaan memutuskan untuk bertransformasi dengan menerapkan dua tren utama. Yang pertama itu ada continuous auditing atau audit berkelanjutan, memasang skrip analisis data otomatis yang terhubung langsung dengan sistem RPE perusahaan untuk memantau transaksi secara real time. Yang kedua itu ada predictive analysis menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data masa lalu pelanggan guna memprediksi akun mana yang memiliki resiko tinggi gagal bayar piutang. Lalu ada tantangan yang dihadapi dan solusinya. Untuk tantangan yang pertama ini ada kualitas data dan data silo. Data penjualan di platform online, data toko fisik, dan data di bagian keuangan ternyata memiliki format yang berbeda. Tim akuntansi menghabiskan 70% waktu awal hanya untuk membersihkan data. Solusinya, perusahaan membangun jalur pipa data otomatis yang melakukan proses ETL, extract, transform, dan load untuk menyamakan format data sebelum dianalisis. Dan untuk tantangan yang kedua itu ada kesenjangan keterampilan atau skill gap. Staf akuntansi senior sangat mahir dalam standar PSAK atau IFRS, tetapi tidak paham cara membaca kode visualisasi data atau query SQL. Solusinya, perusahaan menyelenggarakan pelatihan hibrida selama 3 bulan untuk mengajarkan penggunaan tools visualisasi seperti Power BI kepada tim akuntansi. Dan untuk hasil akhirnya, melalui continuous auditing, sistem berhasil mendeteksi pola kecurangan kickback atau pemberian komisi ilegal dari vendor yang biasanya baru ketahuan setahun kemudian. Sementara dengan predictive analysis, perusahaan berhasil menurunkan angka kerugian akibat piutang tak tertagih sebesar 24% karena manajemen bisa membatasi kredit kepada pelanggan beresiko sebelum transaksi terjadi. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, profesi akuntan tidak akan hilang, tetapi akan berevolusi menjadi lebih relevan dan bernilai tinggi. Akuntan masa depan yang sukses adalah mereka yang menguasai kombinasi antara keahlian akuntansi dan tradisional kemampuan data analitik, literasi AI, pemahaman bisnis, serta adaptasi terhadap regulasi. Dengan investasi pada pengembangan SDM, tata kelola data yang baik, dan kolaborasi antara teknologi dan human judgment, akuntansi dapat terus menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis di tengah kompleksitas ekonomi global. Transformasi ini bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi akuntan untuk naik level dari penyedia informasi menjadi strategic administrator bagi perusahaan. Lanjut, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang diambil dari materi ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.